Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok gabungan 4B1 akan menjelaskan bagaimana praktikum temperatur kontrol pada alat PCT40. Pertama-tama pada hari ini kami akan menjelaskan tentang alat-alat apa saja yang akan kami gunakan pada praktikum temperatur kontrol kali ini. Ya, di sini ada alat PCT40 yang terdiri dari tangki, di mana di dalamnya ada koil pendingin yang berbentuk spiral dan juga ada heater atau pemanas. Lalu ada F1 flow meter untuk aliran air dan juga ada PSV proportioning solenoid valve. Lalu ada aliran air baku dari PDAM dan juga ada T1, T2 dan T3, di mana T2 ini tempat masuknya aliran air dan juga sebagai untuk mengukur suhu masuk. Sedangkan T1 yaitu termokopel untuk mengukur temperatur di dalam tangki, sedangkan T3 yaitu alat untuk mengukur temperatur air keluar. Kali ini saya akan menjelaskan apa-apa saja variabel yang terdapat pada praktikum temperatur kontrol kita pada hari ini. Pada praktikum kontrol kita pada hari ini terdapat variabel proses, manipulatif variabel, set point, dan juga disturbance. Manipulatif variabel adalah variabel yang dapat kita ubah-ubah untuk mencapai suatu proses variabel. Proses variabel adalah nilai yang dimana yang dihasilkan dari suatu sistem proses. Set point merupakan nilai acuan, nilai acuan yang merupakan target untuk kita capai dalam melakukan suatu proses. Dan disturbance adalah gangguan, nilai-nilai gangguan yang dapat mengganggu nilai dari proses variabel. Pada praktikum kita kali ini terdapat variabel yang dapat kita lihat nilainya. Pertama, variabel yang kita dapat lihat nilainya adalah variabel proses, di mana nilainya dapat kita lihat melalui pengukuran dengan menggunakan alat T1 yang bekerja sebagai termokopel. Dan yang kedua, terdapat manipulatif variabel, yang dimana nilainya kita bisa lihat dari heater yang berada di dalam tangki yang berfungsi untuk memanaskan air. Lalu yang variabel yang ketiga adalah disturbance. Disturbance merupakan gangguan yang dimana nilainya kita dapat lihat dari laju alir di dalam koil pendingin, koil berbentuk spiral. Dan yang keempat, variabel yang kita dapat lihat nilainya adalah set point, di mana set point di sini temperatur dari tangki proses. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram blok dalam praktikum ini, di mana sistem proses terjadi di tangki proses yang disimbolkan dengan GP. Lalu di dalam GP terdapat variabel proses berupa temperatur dalam tangki. Setelah itu variabel proses akan dibaca oleh sensor yang kemudian akan diubah oleh transmitter yang disimbolkan dengan H. Setelah diubah oleh transmitter, maka transmitter akan mengubah sensor PV menjadi Y atau sinyal listrik, di mana sinyal listrik ini akan dibandingkan dengan set point untuk mendapatkan hasil error. Set point adalah nilai yang diinginkan. Setelah didapatkan nilai error, maka nilai error akan dievaluasi oleh GC. GC ini adalah controller atau komputer yang berfungsi untuk mengevaluasi nilai error tersebut. Setelah dievaluasi oleh GC, maka GC akan mengirimkan sinyal berupa U atau sinyal pneumatik kepada GV. GV merupakan kartu pengendali atau heater. Nah, di sini manipulatif variabel adalah temperatur dari heater. Sedangkan di dalam diagram blok ini, di dalam sistem proses ini terdapat disturbance berupa flow. Yang selanjutnya adalah pembahasan karakteristik pengendali proporsional, proporsional integral, dan proporsional integral derivatif. Pada pengendalian yang pertama dilakukan pengendalian proporsional dan dihasilkan grafik hubungan temperatur terhadap waktu dengan nilai set point 60 derajat Celcius, nilai PB 80, dan dilakukan selama 5 menit.
Dari grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pada pengendalian proporsional adalah: yang pertama, jumlah osilasi pada grafik masih sangat banyak, sehingga masih dapat dikatakan pengendalian ini kurang stabil, sesuai dengan teori bahwa pengendalian proporsional masih kurang stabil karena terdapat banyak osilasi. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai set point adalah 70 detik. Sesuai dengan teori, apabila nilai PB besar, maka waktu respon untuk mencapai set point semakin lambat, dan apabila nilai PB kecil, maka waktu respon untuk mencapai set point semakin cepat. Yang ketiga, offset pada pengendalian proporsional ini dapat dikatakan masih sangat besar, karena masih terdapat banyak osilasi. Sesuai dengan sifat pengendalian proporsional adalah respon yang cepat dengan error yang besar. Yang selanjutnya, dilakukan pengendalian proporsional integral dan dihasilkan grafik hubungan temperatur terhadap waktu dengan set point 60 derajat Celcius, PB 80, TI 150, dan dilakukan selama 5 menit. Dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa karakteristik pengendalian proporsional integral dengan nilai PB 80 dan TI 150 adalah: waktu respon untuk mencapai set point sangatlah lambat, yaitu di waktu 70 detik. Sesuai dengan teori, apabila nilai TI besar, maka respon menjadi lambat untuk mencapai kestabilan. Yang kedua, pada awal respon terdapat osilasi. Namun seiring berjalannya waktu, amplitudo osilasi semakin kecil, dan offset pun semakin kecil. Sesuai dengan teori pengendalian proporsional integral, apabila nilai TI besar, maka offset yang dihasilkan akan kecil dan respon cenderung stabil. Yang selanjutnya, dilakukan pengendalian proporsional integral derivatif dan dihasilkan grafik hubungan temperatur terhadap waktu dengan nilai set point 60 derajat Celcius, nilai PB 80, TI 150, TD 3, dan dilakukan selama 5 menit. Dari grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pengendalian proporsional integral derivatif dengan nilai PB 80, TI 150, dan TD 3 adalah: pada grafik, terlihat masih ada osilasi, walaupun osilasi semakin lama cenderung stabil. Sesuai dengan teori pengendalian proporsional integral derivatif, apabila nilai TD kecil, maka respon sistem akan menjadi lambat untuk mencapai kestabilan, dan offset lama-kelamaan akan hilang. Adapun sifat-sifat dari pengendalian proporsional integral derivatif yaitu tanggapan yang cepat dengan amplitudo osilasi kecil, sehingga cenderung lebih stabil, dan peka terhadap noise. Yang selanjutnya adalah perbandingan hasil dari ketiga pengendalian. Pengendalian proporsional ditunjukkan dengan warna biru, pengendalian proporsional integral ditunjukkan dengan warna hijau, pengendalian proporsional integral derivatif ditunjukkan dengan warna jingga, dan set point ditunjukkan dengan warna hitam. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga hasil pengendalian proporsional, proporsional integral, dan proporsional integral derivatif, bahwa waktu perubahan untuk mencapai nilai set point pada pengendalian proporsional dan pengendali proporsional integral memerlukan waktu 1 menit 10 detik. Perolehan waktu yang sama diakibatkan nilai TI yang besar, yang mengakibatkan respon menjadi lambat untuk mencapai kestabilan. Sedangkan pada pengendali proporsional integral derivatif memerlukan waktu 1 menit 20 detik. Lambatnya respon pengendali proporsional integral derivatif disebabkan nilai TD yang kecil. Dan dari ketiga grafik juga dapat dilihat tingkat kestabilan pengendali proporsional integral derivatif cenderung lebih stabil dibandingkan pengendali proporsional dan pengendali proporsional integral. Hal ini sangat sesuai dengan sifat pengendali proporsional integral derivatif, yang mana memperkecil overhead variabel proses, sehingga dapat membuat amplitudo osilasi semakin kecil, sehingga dapat mencapai kestabilan.